wabarakatuh. Eh, Halo semuanya, selamat datang di video saya. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang use case. Sebelum kita mulai, pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Ihsan Maulana Skom MTI sebagai dosen pengampu mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek. Presentasi ini bagian dari pembelajaran kita dalam memahami konsep-konsep dan implementasi dari paradigma berorientasi objek yang sangat penting dalam dunia pengembangan perangkat lunak modern. Mungkin langsung saja kita mulai presentasinya. Eh, yang pertama ada penerapan use case dalam pengembangan sistem cerdas. Sistem cerdas semakin relevan dalam berbagai aspek kehidupan, dan pengguna use case dapat meningkatkan efisiensi pengembangan secara signifikan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami dan menerapkan use case secara efektif dalam pengembangan sistem cerdas. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat memaksimalkan potensi sistem cerdas yang kita kembangkan. Statistik menunjukkan bahwa penerapan use case dapat meningkatkan efisiensi pengembangan hingga 30%. Ini menunjukkan betapa pentingnya use case dalam memastikan proyek pengembangan sistem cerdas berjalan dengan sukses. Yang selanjutnya ada definisi use case. Use case adalah deskripsi interaksi antara aktor atau pengguna atau sistem lain dan sistem. Elemen kunci dari use case meliputi aktor sistem, tujuan, dan skenario. Analogi sederhana untuk memahami use case adalah resep masakan, di mana aktor adalah koki, sistem adalah dapur, dan tujuan adalah hidangan yang ingin dihasilkan. Dengan memahami elemen-elemen ini, pengembang dapat merancang sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Use case membantu memastikan bahwa semua interaksi yang mungkin antar pengguna dan sistem telah dipertimbangkan. Selanjutnya ada elemen kunci, yang dimana ada aktor, sistem, tujuan, dan skenario atau alur utama dan alternatif. Untuk slide selanjutnya yaitu ada manfaat penerapan use case. Untuk yang pertama ada pemahaman kebutuhan yang jelas. Jadi use case memastikan pemahaman kebutuhan yang jelas dan lengkap, mengurangi risiko kesalahan dan perubahan di tahap pengembangan. Yang kedua ada mengurangi risiko. Dengan use case, risiko kesalahan dan perubahan di tahap pengembangan dapat diminimalkan, menghemat waktu dan sumber daya. Yang selanjutnya ada komunikasi yang lebih baik. Jadi use case meningkatkan komunikasi antara pengembang, pengguna, dan pemangku kepentingan, memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Contoh nyata menunjukkan bahwa proyek yang menggunakan use case memiliki tingkat keberhasilan 60% lebih tinggi. Ini membuktikan bahwa investasi dalam use case sangat berharga. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada contoh use case sistem rekomendasi film. Yang pertama ada aktor, terus yang kedua ada tujuan, yaitu mendapatkan rekomendasi film yang sesuai dengan preferensi. Yang ketiga ada alur utama, yaitu pengguna login, sistem menampilkan daftar film yang direkomendasikan berdasarkan riwayat, tontonan, dan rating, atau pengguna memilih film. Yang keempat ada skenario alternatif, yaitu sistem tidak menemukan film yang sesuai. Pengguna memberikan rating film yang sudah ditonton. Jadi sistem rekomendasi film menggunakan use case untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan rekomendasi yang relevan dengan mempertimbangkan riwayat tontonan dan rating. Sistem dapat memberikan saran yang personal dan menarik. Untuk selanjutnya ada contoh use case, yaitu contohnya chatbot layanan pelanggan. Yang pertama sama seperti tadi, yaitu ada aktor atau pelanggan. Yang kedua ada tujuan, yaitu mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau menyelesaikan masalah.
Yang ketiga ada alur utama atau pelanggan memulai percakapan dengan chatbot. Chatbot mengidentifikasi maksud pelanggan berdasarkan kata kunci. Chatbot memberikan jawaban atau solusi. Yang keempat ada skenario alternatif, yaitu chatbot tidak memiliki pemahaman pertanyaan pelanggan. Chatbot mengalihkan percakapan ke agen manusia. Chatbot layanan pelanggan menggunakan use case untuk memberikan bantuan yang cepat dan efisien. Dengan memahami maksud pelanggan melalui kata kunci, chatbot dapat memberikan jawaban atau solusi yang relevan. Jika chatbot tidak dapat membantu, percakapan dialihkan ke agen manusia atau penanganan lebih lanjut. Terus di sini ada langkah-langkah penerapan use case. Yang pertama ada identifikasi aktor dan tujuan. Yang kedua ada buat diagram use case. Yang ketiga deskripsikan use case. Yang keempat validasi use case. Yang kelima gunakan sebagai dasar. Penerapan use case melibatkan beberapa langkah kunci, termasuk identifikasi aktor dan tujuan sistem, pembuatan diagram use case, deskripsi use case secara detail. Validasi use case dapat pengguna dan pemangku kepentingan, dan penggunaan use case sebagai dasar untuk desain dan implementasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pengembang dapat memastikan use case diterapkan dengan benar dan efektif. Untuk selanjutnya ada alat bantu untuk membuat use case. Yang pertama ada software pemodelan UML, yaitu Enterprise Architect, terus Visual Paradigm. Yang kedua ada tools kolaborasi, yaitu ada Google Docs, terus Microsoft Word. Yang ketiga ada template use case, tersedia banyak contoh online. Berbagai alat bantu tersedia untuk membantu dalam pembuatan use case, termasuk software pemodelan UML seperti Enterprise Architect dan Visual Paradigm, tools kolaborasi seperti Google Docs dan Microsoft Word, serta berbagai template use case yang tersedia online. Penggunaan alat bantu ini dapat mempermudah proses pembuatan use case dan meningkatkan efisiensi. Untuk slide yang selanjutnya yaitu ada tantangan dalam penerapan use case. Yang pertama ada kompleksitas sistem, yaitu sistem yang tinggi dapat menjadi tantangan. Yang kedua ada perubahan kebutuhan. Kebutuhan yang sering terjadi memerlukan fleksibel. Yang ketiga ada kurangnya komunikasi, yaitu antara tim, pengembang, dan pengguna. Penerapan use case tidak selalu mudah dan dapat menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas sistem yang tinggi, perubahan kebutuhan yang sering terjadi, dan kurangnya komunikasi antara tim pengembangan dan pengguna. Solusi untuk mengatasi tantangan ini meliputi penggunaan pendekatan iteratif, melibatkan penggunaan pengguna secara aktif, dan mendokumentasikan use case dengan baik. Terus ada studi kasus keberhasilan penerapan use case. Yang pertama, studi kasus ini 20% pengurangan waktu pengembangan dengan use case. Terus ada 15% penurunan bug dalam sistem. Studi kasus menunjukkan bahwa penerapan use case yang terencana dengan baik menghasilkan ROI yang signifikan. Contohnya, pengembangan sistem e-commerce yang kompleks berhasil mengurangi waktu pengembangan sebesar 20% dan menurunkan bug sebesar 15% dengan penerapan use case. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa investasi dalam use case sangat berharga dan dapat menghasilkan sistem yang lebih baik dan efisien. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama ada alat yang ampuh. Use case adalah alat yang ampuh untuk pengembangan sistem cerdas. Terus ada komitmen dan kolaborasi. Penerapan use case membutuhkan komitmen dan kolaborasi. Yang terakhir ada investasi yang berharga. Investasi dalam use case akan menghasilkan sistem yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sebagai kesimpulan, use case adalah alat yang ampuh untuk pengembangan sistem cerdas. Penerapan use case membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat. Investasi dalam use case akan menghasilkan sistem yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Mari terapkan use case dalam proyek pengembangan sistem cerdas Anda untuk mencapai hasil yang optimal.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.